Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Jumpa lagi dengan Bu Mami Dwi Utami. Kali ini Bu Mami akan mengajak kalian untuk belajar tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dalam muatan pembelajaran IPS, tema 7, subtema 1. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, menganalisis faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia, menyimpulkan akibat kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, membuat mind mapping peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, serta mempresentasikan mind mapping peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penting penyebab kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, memahami peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, serta menyimpulkan akibat kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia pun juga berdatangan ke Indonesia. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Yang pertama adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat, terutama rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa Barat. Bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa Barat memiliki iklim yang berbeda dengan Indonesia. Faktor yang kedua adalah perkembangan iptek. Contohnya adalah dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata digunakan untuk melindungi diri dalam pelayaran bila menghadapi bajak laut dan perompak lainnya. Dan ditemukannya kompas. Kompas digunakan untuk menentukan arah saat pelayaran. Biasanya bangsa Barat berlayar dengan mengandalkan rasi bintang sebagai penunjuk arah. Sehingga bila cuaca mendung dan rasi bintang tak terlihat, pelayaran biasanya akan terganggu. Yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453, Kesultanan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II mampu merebut Konstantinopel dari tangan Romawi. Hal ini mengakibatkan penutupan jalur perdagangan, sehingga bangsa Eropa tidak dapat mendapatkan rempah-rempah. Faktor yang keempat adalah motivasi 3G. Semboyan 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjajahan samudra. G yang pertama, gold, artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan. G yang kedua adalah glory, artinya kejayaan bangsa. Tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. G yang ketiga adalah gospel, yaitu keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Faktor yang kelima adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang, yang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Selain bangsa Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia.
Kedatangan tahun 1511, Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka, lalu berlayar ke Ternate, Maluku. Tujuannya adalah untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Adapun peristiwa penting, tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Tahun 1522 Portugis membentuk aliansi dengan kerajaan Ternate melalui pendirian benteng di wilayah Ternate. Tahun 1533 kerajaan Ternate yang dipimpin Sultan Koirun mulai melakukan perlawanan kepada Portugis, dan tahun 1575 Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Baabulon. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Kedatangan tahun 1521, Spanyol yang dipimpin Juan Sebastian Elcano tiba di Tidore, Maluku. Tujuannya adalah untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Adapun peristiwa pentingnya adalah Spanyol meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Muratai. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis yang memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal, yaitu Spanyol bersekutu dengan Tidore dan Portugis bersekutu dengan Ternate. Tahun 1529, berdasarkan perjanjian Zaragoza, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina. Adapun reaksi masyarakatnya adalah, awalnya Spanyol diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Kedatangan tahun 1596, Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman mendarat pertama di Banten. Tujuannya awalnya untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, kemudian berubah menjadi keinginan untuk menjajah. Adapun peristiwa pentingnya, tahun 1598, Belanda datang untuk kedua kalinya di Banten karena sebelumnya diusir akibat sikap kasar, sombong, dan serakah. Tahun 1599, Belanda menyingkirkan Portugis dari Ambon, dan pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC. Belanda membentuk pemerintahan kolonial Belanda. Reaksi masyarakat, awalnya Belanda diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan karena Belanda bersikap serakah, kasar, dan sewenang-wenang. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Kedatangan tahun 1811, Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles menguasai Indonesia yang saat itu sudah dikuasai Belanda. Tujuan awalnya adalah untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, kemudian berubah menjadi keinginan untuk menjajah. Peristiwa pentingnya adalah Raffles membuat sejumlah kebijakan dan memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas, meskipun Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Dan pada tahun 1816, kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir. Reaksi masyarakat adalah, awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Secara garis besar, penderitaan Indonesia di masa penjajahan Belanda, yaitu terjadi perbudakan. VOC mendatangkan tawanan perang dan budak dari berbagai tempat untuk membangun Batavia selepas penaklukan. Yang kedua, sistem tanam paksa benar-benar memeras tenaga rakyat Indonesia serta mengeruk kekayaan alam di Nusantara. Rakyat dipaksa kerja roti, sistem kerja yang paling terkenal membuat rakyat Indonesia sengsara. Contohnya adalah pembangunan Jalan Anyer Panaraban, upah rendah di perkebunan. Ketika banyak pengusaha swasta membangun perusahaan di Nusantara, rakyat Indonesia beralih menjadi buruh yang dipaksa bekerja habis-habisan dengan upah rendah. Akibat kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dapat dilihat dari bagan berikut.
Dan demikian belajar bersama Bu Mami hari ini. Semoga anak-anak kelas 5 semuanya bertambah pemahamannya dan tercapai tujuan pembelajarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.